bahwa di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Bagi yang membantah bahwa itu tidak terjadi, fakta menunjukkan, mohon maaf, ini di belakang saya, ini sekitar 1-2 kilometer, itu terlihat laut yang sudah dipagar, dan anehnya 9 lembaga termasuk Pak Sugeng Angkatan Laut sudah pernah memeriksa pagar ini dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 kilometer. Anehnya tidak ada satu lembaga pun termasuk Angkatan Laut yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih ada harga 30.000, 50.000, itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu loh. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya sering menyatakan bahwa di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Bagi yang membantah bahwa itu tidak terjadi, fakta menunjukkan, mohon maaf, ini di belakang saya, ini sekitar 1-2 kilometer, itu terlihat laut yang sudah dipagar, dan anehnya 9 lembaga termasuk Pak Sugeng Angkatan Laut sudah pernah memeriksa pagar ini dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 kilometer. Anehnya tidak ada satu lembaga pun termasuk Angkatan Laut yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Bapak bisa bayangkan Angkatan Laut nggak berani menyatakan siapa yang memagar itu. Dan mereka sudah menemukan bahwa itu ada pagar. Ini faktanya di belakang ini dipagar dan nelayan tidak bisa masuk lagi karena sudah dipagar. Sampai sekarang tidak ada yang berani. Jadi mohon maaf yang membantah, ini mereka belum bangun, mereka belum bebaskan, mereka belum menguasai, tapi sudah terjadi negara dalam negara. Apalagi sudah menguasai. Jadi bagi yang masih membela bahwa tidak ada negara dalam negara, PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa, laut sudah dipagar dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satu pun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya, apakah kita masih merdeka? Sudah tidak. Oke? Kepada aparat, baik TNI, Polri, lihatlah negaramu sudah dijajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya mau nambahin dikit. Ya, biar saya mau jelasin pagar ini. Ya, baik. Seluruh rakyat Indonesia, saya hari ini bukan hanya omon-omon melalui persidangan, bukan melalui konten, bukan melalui podcast. Kami hadir langsung di Pantai Cangkir, di daerah Kronjo, di Pulau Cangkir, daerah Kronjo, ya Kabupaten Tangerang, masih NKRI. Sekali lagi saya tegaskan, ini masih NKRI, bukan Negara Kesatuan Republik Aguan ya. Ini Republik Indonesia gitu. Tapi anehnya kita lihat di situ ada pagar-pagar yang dibuat, informasi dari warga itu punya melaut dalam rute yang paling cepat untuk sampai pada lokasi tangkapan ikan. Sehingga masyarakat atau nelayan di sini rata-rata kalau mau melaut itu harus cari rute memutar keliling kira-kira 10 km berkelilingnya, tergantung juga tujuan sebenarnya. Tapi di sana ada rugi waktu kira-kira setengah jam lebih, rugi BBM,
rugi waktu untuk menangkapnya jadi berkurang karena harus muter-muter, dan tentu saja rugi nilai tangkapannya bisa berpotensi berkurang. Nah, pernah terjadi karena ini tidak punya dasar, karena pernah oleh warga ini ditabrak dengan perahu kapal kecil gitu ya. Begitu bolong kan bisa untuk akses, jadi bisa langsung horizontal, nggak perlu memutar-mutar. Ternyata ada orang dari otoritas itu yang, nah ini harus dapat perhatian dari Pak. Boleh ada tindakan menghalangi akses publik. Ini milik publik, akses publik, semua harus bisa mendapatkan manfaat. Tidak boleh ya. Kita sudah tahu bahkan keterangan resmi dari PIK 2, lokasi PSN itu hanya ada di 1.755 hektar yang itu ada di Kosambi, tidak sampai ke Kronjo gitu loh. Jadi tidak ada dasar hukumnya. Karena itu saya minta kepada aparat penegak hukum juga harus melakukan tindakan. Jangan sampai nanti justru tindakannya justru melegalisasi pemagaran. Harusnya pagarnya ini yang segera dirobohkan. Nah, dan ini bukan tugas rakyat. Kalau rakyat nanti dianggap ini perbuatan melawan hukum. Ini tugas negara yang melindungi rakyat. Harus negara yang turun tangan, otoritas negara yang punya legal standing, punya kewenangan, punya otoritas, dan punya hak konstitusional untuk melakukan tindakan. Kasihan rakyat ini. Saya sepanjang jalan tadi melihat mayoritas di sini memang nelayan gitu. Bagaimana gitu kalau akses mereka untuk hidup, mencari penghidupan di laut yang memang sumber kehidupan mereka justru dihalangi. Dan kalau ini jadi pariwisatanya PIK begitu ya. Lalu akses yang sifatnya publik itu berubah menjadi private gitu. Dan izin, nah kalau izin kan objek wisata kan sekarang wisata itu kan tujuannya adalah benefit, untung, cari laba. Semua harus bayar. Contoh lah banyak ya kawasan wisata, taman mini lah, Ancol begitu saja. Itu kan tidak semua bisa menikmati secara luas, secara merdeka gitu. Padahal itu akses publik. Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih ada harga 30.000, 50.000 itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu loh. Jadi sekali lagi saya menambah. Kunjungan saya ke lokasi langsung ini bagian dari upaya mitigasi kami ke lokasi yang menjadi korban atau terdampak langsung proyek PSN Pantai Indah Kapuk 2 yang sebenarnya PSN-nya hanya di 1.755 hektar tetapi dinarasikan sampai ke Kronjo ini, dan pagar ini adalah bukti narasi PSN tadi. Sebab kalau nggak ada dasar hukumnya, dari mana dasarnya dia bisa memagari? Kok bisa ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara? Nah, inilah yang menjadi ancaman negara di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi kita baca surat pernyataan sikap ini serem juga, mendesak Kapolri untuk segera menangkap Aguan. Kalau tidak, jangan sampai mengulang kerusuhan anti Cina tahun 1980. Ini gimana kok galak betul nih Pak Sugeng? Belum apa-apanya. Masyarakat harus tahu cerita yang sesungguhnya. Jangan katanya. Jangan lain-lain lagi, tapi dengarkan. Sedikit yang saya ketahui saya sampaikan sebagai bahan rakyat menilai siapa itu Aguan. Aguan harus kita tangkap. Harus tangkap. Tangkap Aguan. Tangkap Aguan. Aguan. Saya Kolonel Purnawiran Sugeng Waras. Kemana larimu? Kalian semua pun saya kejar, saya tangkap, untuk saya amankan. Jangan berprasangka negatif. Saya tangkap untuk saya amankan daripada tidak aman. Saudara telah membuat heboh, menindas, merampas, mengintimidasi, mengkriminalisasi, mengeksekusi semua rakyat. Hei rakyat yang lain, ini bukan omong kosong. Silakan datang ke daerah Banten. Melalui hampir 80% aparat desa, kepala desa, ketua RW, ketua RT, pada umumnya telah masuk angin. Bukan membela rakyatnya, tetapi menakut-nakuti.
Saya sudah simpan dokumen ini. Sekali lagi jangan pernah ragu. Saya bukan berdasarkan kebencian, tetapi keprihatinan. Masyarakat Indonesia, ini terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Tetapi ini kali saya menekankan, semua berpandangan kepada PIK. Ada PIK 1, ada PIK 2, dan selanjutnya. Semua sudah dipolitisasi, sudah dikaburkan oleh Aguan. Ternyata Aguan adalah seorang pembohong, seorang pembual. Ada kalanya dia membual sebagai penyumbang terbesar. Saudara-saudara ingat, hasil pemerasan, hasil perampasan dijadikan sumbangan, tidak akan berkah. Siapapun yang disumbang, ingat kata-kata saya. Anda yang menerima sumbangan atau Anda yang menerima imbalan dari Aguan, itu uang haram. Uang haram. Ingat, tidak lama Aguan akan tertangkap, akan diadili, dan akan diberikan sanksi. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada Kapolri harus serius, harus sungguh-sungguh menegakkan hukum di Indonesia. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, kepada Presiden yang baru, Presiden Prabowo Subianto, saya minta agar peka dan peduli dan serius terhadap masalah ini. Ingat, rakyatmu di bagian sini betul-betul tertindas. Ada yang belum dibayar digusur, ada yang tidak mau menjual, tetapi dipaksa. Kiri kanan melingkar, itu yang ditimbun tinggi. Kemudian dia jadi kolam di tengah-tengah. Ingat, pengurukan Sungai Cisadane adalah jalan kesejahteraan, jalan kesuburan tanah-tanah lapak, tanah-tanah sawah di daerah ini. Tetapi akibat itu ditimbun, maka aliran sungai tidak ke sawah. Ini sama saja pemaksaan. Ini sama saja pemaksaan. Saudara Presiden, ada saran dari saya. Perhatikan sungguh-sungguh PIK 2 ini. Karena wilayahnya hampir mencapai lebih dari 200 juta hektar. Kalau misalnya kita umpamakan itu dijual kepada Aguan dengan harga 60 sampai 75 juta per hektar, apakah tidak lebih baik? Ini kita perhatikan. Tanah kita tarik kembali, hak rakyat kita kembalikan. Tanah ini dijadikan sebagai lahan pertanian, persawahan, agar swasembada pangan kita lebih terwujud. Daripada kita buka hutan yang masih rimbun. PIK kedua adalah pekerjaan ringan. Sama saja kita membuang biaya, tetapi tanah kembali, hak rakyat kembali. Demikian, sekali lagi, dengarkan suara rakyat. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arka dikit boleh ya? Udah lengkap.